Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillanih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ayyuhal mu'minun wa ayyatuhal mu'minat rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat dan rahmat dari Allah, kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepadanya, bertaqarrub, berharap pahala, meminta surga, dan takut akan azabnya dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia ikhlas kepada kita, baik di dalam perkataan ataupun dalam perbuatan, sehingga dicatat apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul mahsyar nantinya. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, majelis kita masih di kitab Ad-Da' wad-Dawa, buah karya dari salah seorang alim, murid dari seorang yang alim juga, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah baca apa yang dijelaskan oleh Syekh di sini tentang bahwasanya al-jahlu itu adalah bahwasanya kejahilan adalah penyakit dan obatnya adalah as-su'al, bertanya. Kemudian Syekh juga menjelaskan di bagian kedua bahwasanya Al-Quran itu adalah obat dan syifa, penyembuh untuk segala penyakit, baik penyakit lahiriah ataupun yang batiniyah, baik penyakit badan ataupun penyakit batin, penyakit qalbu. Dan semua ayatnya, semua suratnya adalah obat. Kemudian Syekh juga bercerita tentang masalah ruqyah, bagaimana para sahabat meruqyah, atau salah seorang sahabat meruqyah orang yang kena sengat binatang berbisa. Nah, itu barangkali penyampaian dari kajian terakhir di kitab Ad-Da' wad-Dawa ini. Selanjutnya Syekh di sini rahimahullahu taala mengatakan, wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwal asbabi fi daf'il makruh. Dan selanjutnya adalah tentang masalah doa. Doa juga di antara penyebab terkuat untuk menolak sesuatu yang tidak kita sukai. Dan juga fi husulil matlub,
Doa juga adalah sebab yang terkuat untuk menggapai apa yang kita pinta atau apa yang kita idam-idamkan. Nah, ini doa. Doa dia adalah sebab utama agar kita terhindar dari mara bahaya. Dan dia juga merupakan sebab utama agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita cita-citakan. Walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. Namun terkadang berbeda-beda efek atau pengaruh doa itu. Imma li dha'fihi fi nafsihi, atau yatakhallaf di sini barangkali terkadang kita enggak lihat asar dampak dari doa yang telah dipanjatkan itu. Tidak kelihatan, menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, uda'uni astajib lakum. Kalian berdoalah kepadaku, maka aku pasti akan mengijabahnya bagi kalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulusil lailil al-akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun, maksudnya turun ke langit dunia. Dan Allah turun sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Allah turun tidak serupa dengan turunnya makhluk. Apapun yang kita bayangkan dengan turunnya Allah, maka Allah menyelisihi itu. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tak ada satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'. Tak satupun yang sama, yang serupa dengan Allah. Namun wa huwas sami' al-basir. Akan tetapi Allah itu Maha mendengar, Allah itu melihat. Bagaimana kita membayangkan Allah mendengar, Allah melihat? Apakah sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk? Tentu tidak. Kita tahu bahwasanya makhluk ada yang mendengar, ada yang melihat. Dan Allah mengatakan Allah mendengar, Allah melihat. Maka yakinlah kita bahwasanya pendengaran dan penglihatan makhluk berbeda dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Begitu juga dengan turun, makhluk turun. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di hadis yang mulia ini Allah turun. Maka yakinlah kita bahwasanya turun di sini kita tetapkan sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Namun tanpa kita tasbihkan, tanpa kita serupakan turunnya Allah itu dengan turunnya makhluk. Tanpa kita takyif, tanpa kita membuat kaifiyat-kaifiyatnya. Oh, Allah turun tuh kepalanya terlebih dahulu. Allah turun tangannya terlebih dahulu. Seperti orang menyelam di air umpamanya, Pak. Allah turun kakinya terlebih dahulu. Oh, Allah turun salto umpamanya, Pak. Nah, itu tidak pakai yang demikian. Tak ada takyif, mengkaifiyahkannya. Karena ini sifat turun kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Turun atau nuzul maknanya turun. Bagaimana turunnya Allah? Kita serahkan kepada Allah. Ditafwid kaifiyatnya. Namun makna ditetapkan. Maknanya ditetapkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku maka aku jawab doanya itu.
Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Dan man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Barangkali di antara kita atau di antara kaum muslimin secara umum, dia bangun di sepertiga malam terakhir, dia angkat tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak melihat istijabah dari doa tadi. Dia tidak melihat istijabah dari doa tadi. Makanya saya di sini walakin qad yatakhallafu anhu atharu. Akan tetapi terkadang asar atau dampak doa ini malah menyelisihi atau dia tidak kelihatan, nggak nampak. Apa sebabnya? Kenapa doa itu tidak diijabah? Sementara doa dia adalah silahul mu'min, dia adalah senjata orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, kalian berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab doa kalian. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi, mereka bertanya kepadamu tentangku, apakah Rabb kita itu jauh wahai Nabi, maka kita akan menyeru memanggilnya, atau Rabb kita itu dekat, maka kita akan bermunajat kepadanya. Maka Allah turunkan ayat yang mulia, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Lalu apa kata Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, kenapa doa ini tidak kelihatan asarnya, tidak kelihatan efeknya, dampaknya, jawabannya itu? Saya mengatakan di sini imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fihi minal udwan. Bisa jadi karena lemahnya doa itu. Lemahnya doa ini juga terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, memang bobot doanya itu lemah. Kandungan doanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata dalam doanya itu terkandung unsur-unsur permusuhan, al-udwan. Di situ terkandung nilai-nilai permusuhan. Maka Allah tidak menjawabnya. Atau di situ terkandung perbuatan dosa. Jadi memang bobot doanya itu lemah. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah. Dan bisa jadi juga lemahnya doa itu disebabkan karena lemahnya qalbu ketika berdoa. Karena dia tidak menghadap kepada Allah secara utuh, tidak khusyuk dalam berdoa, hatinya lalai dan bermain-main, tidak serius. Di waktu berdoa dia lisannya mengucapkan sesuatu, namun kalbunya ada di lembah yang lain. Nah, ini juga menyebabkan doa tadi lemah. Maka dia ibaratnya sama seperti busur panah yang telah tua, yang telah lemah. Maka anak panah yang akan dilepaskan juga tentu tidak akan kencang, tidak akan kuat dia. Ibaratnya doa kita tadi
adalah anak panah, atau permintaan kita itu anak panah. Namun ternyata kalbunya itu ibarat busur. Busurnya itu sudah tua, kayunya sudah lapuk, karetnya juga sudah enggak kencang. Maka tentu panah, anak panah yang akan dilepaskan tadi lemah, enggak kuat dia. Karena kalbunya tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti saya membawakan dalil-dalil dalam masalah ini. Atau lemahnya doa itu wa imma lihusulil mani'i minal ijabati min aklil haram wadh-dhulmi wa raynidh dhunubi 'alal qulub istila'il ghaflati was-sahwi wal-lahwi wa ghalabatiha 'alaiha. Dan bisa jadi doa itu lemah disebabkan ada penghalangnya. Ada mani', ada yang menghalanginya untuk diijabah oleh Allah Ta'ala. Kandungan doanya bagus, Pak. Tidak ada dosa, tak ada permusuhan di situ. Dan hatinya pun khusyuk dalam berdoa. Sepenuh hati dia berdoa, seolah-olah hatinya itu naik semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memanjatkan doa. Akan tetapi ada mani', ada penghalang yang menyebabkan doanya tadi tidak diijabah. Apa penghalang itu? Bisa jadi karena aklul haram, memakan harta haram. Karena dia memakan harta yang haram. Atau karena dia berbuat zalim, dia melakukan perbuatan zalim. Atau karena memang dosa-dosanya telah menumpuk, kemudian menyebabkan kalbunya tadi terkunci. Sudah gelap, kalbunya itu sudah hitam. Atau memang karena dia lalai, bermain-main dan tidak serius dalam berdoa. Kama fi sahihil Hakim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya doa kalian itu akan diijabah oleh Allah. Harus yakin. Ada keyakinan bahwasanya doa yang dipanjatkan ini diijabah oleh Allah. Allah Maha mendengar, saya butuh dengan doa ini. Saya benar-benar fakir, benar-benar miskin, saya benar-benar punya hajat terhadap ini. Dan Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah pasti akan kabulkan doa saya. Yakin bahwasanya doanya akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Nabi kita bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin kalau doa itu akan diijabah oleh Allah. Jangan setengah-setengah hati, Pak. Setengah-setengah hati maksudnya entah layu ke diijabah oleh Allah, entah indah. Tak usah serius-serius bana lah berdoa kan gitu, Pak. Serius bana biku ndak yo dijawab oleh Allah. Santai-santai lah doa. Karena ada juga sebagian orang ragu-ragu, bimbang deh. Ini mungkin barangkali enggak dijawab nih oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa mesti yakin bahwasanya itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kita melanjutkan sabdanya, wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari kalbu yang lalai,
lagi bermain-main. Nah, ini penting, Pak. Dari hadis ini kita memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adab berdoa itu yakin. Jangan bimbang, jangan ragu. Yakin bahwasanya Allah akan ijabah doa kita itu. Optimis, Pak. Husnuzon kepada Allah. Yang kedua, hendaklah ketika berdoa hati kita itu hadir. Hati kita itu khusyuk. Jangan lisan qomat kamit, tapi pikiran di tempat lain, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Wa'lamu, kata Nabi kita, ketahuilah oleh kalian, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari kalbu yang lalai dan bermain-main. Ada sebagian kaum muslimin terkadang dia dengar orang berdoa dan dia tak paham, dan dia pun gini-gini aja. Amin, katanya. Amin. Amin. Apa yang dia aminkan? Hadirkah kalbunya terhadap apa yang diucapkan oleh orang, terhadap doa yang dipanjatkan oleh orang lain? Dan terkadang asal ada bahasa Arabnya, terkadang orang awak lah amin amin saja nih akan begitu, Pak. Menganggap doa asal ada bahasa Arabnya. Nah, jadi udah amin amin saja. Nah, kita mesti memahami apa yang dipanjatkan itu. Tidak hanya sekedar mengetahui, oh ini kayaknya doa ini bunyinya bunyi doa begitu, lalu kita aminkan. Tidak. Pahami doa itu, hadirkan hati kita, khusyuk dalam berdoa. Jangan lalai, jangan bermain-main. Jangan bermain-main. Namun nampakkan kesungguhan. Karena doa kita meminta, Pak. Kita meminta sungguh-sungguh. Kita mengajukan proposal ke orang lain atau kita minta kepada seseorang, lalu kelihatan kita nih main-main, gak sungguh-sungguh, kadang dia marah, Pak. Kadang dia marah. Jangankan diberinya kita apa yang kita minta itu, barangkali kita dimarahin. Lain kali jangan kemari lagi kecilnya. Cukup sekali kau kan itu kecilnya, Pak. Cukup sekali kau kemari. Marah dia. Karena dilihat kita main-main, kita tidak serius. Apalagi kita berdoa kepada Allah maka serius. Jangan sampai kita tidak paham apa yang kita panjatkan itu. Atau kalau ada orang lain berdoa, maka usahakan kita memahaminya. Maka perlu kita belajar doa-doa dari Al-Quran. Ada kan doa-doa dari Al-Quranul Karim. Ada doa-doa dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh imam, yang sering dibaca umpamanya oleh khatib, doa-doa yang berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Kita pelajari apa makna. Kita ingin mengaminkannya, jangan hanya sekedar di lisan kita amin, tapi apa yang dipanjatkan oleh imam itu atau oleh khatib itu kita nggak tahu. Usahakan hati kita itu hadir dalam mengaminkan. Banyak jutaan orang barangkali, Pak, mengaminkan doa imam, doa khatib, tapi kok nggak dikabulkan? Barangkali gitu, Pak ya, barangkali tidak dikabulkannya karena hati kita tidak hadir, tidak khusyuk dalam berdoa. Barangkali. Ya, ada juga dulu teman punya cerita di sana, Pak. Ketika dia masih mondok, dia belum ke Mesir, dia ketika itu masih di pondok pesantren. Jadi di daerahnya itu ada tradisi doa nih, Pak, doa bersama kan begitu. Ketika itu dia pulang kampung, pulang dari pondok. Ternyata ketika dia pulang itu
lagi ada hajatan lah Pak, atau pokoknya diundang lah, habis maghrib diundang ke rumah salah seorang warga, ada syukuran entah ada apa, pokoknya dia hadir juga bersama jamaah musola. Ternyata Pak Kiai di sana lagi berhalangan, tidak bisa datang. Biasanya setelah makan tuh ada doanya Pak. Ini Pak Kiainya nggak datang. Dilihatlah oleh tuan rumah, siapa nih yang mau baca doa. Siapa? Akhirnya warga pun setuju. Semua tunjuk mengarah ke kawan tadi. Aku oleh anak pondok. Ikulah yang baca doa gini. Dia yang baca doa. Namun dia tidak banyak hafal doa. Jadi kalau di kampung itu kecilnya kalau alun banyak apa doa leh, itu dianggap bermain-main saja di pondok. Harus panjang doa tuh gitu loh Pak. Walaupun beku masyarakatku tidak paham apa doa yang dibaca tuh. Nah intinya dia belum banyak hafal doa. Tapi ketika itu dia juga lagi menghafal matan ajrumiyah. Matan ajrumiyah ko matan di nahu Pak. Ilmu dasar nahu. Ajrumiyah namanya. Maka awalnya dia berdoa. Dia berdoa tapi udah habis perbendaharaan doa yang dihafal tuh. Tambahlah jumatan ajrumiyah oleh Pak. Tapi senandungnya senandung doa. Iramanya itu mirip dengan irama doa tadi. Dia katakan kalamuna lafzun mufid kalamuna lafzun al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Amin kecil jemaah. Wa huwa salasatu aqsamin. Amin. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Amin. Padahal itu nak doa ada gitu loh Pak ya. Pakai ilmu kadalnya istilahnya Pak. Dikadalin lah masyarakat tadi kan begitu. Jadi apa maknanya itu? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dalam ilmu nahu itu, ini maksud dengan kalam dia adalah kata yang dia tersusun atau lafaz yang dia tersusun lebih dari 2 kata dan dia mengandung faedah, memiliki makna dan dibuat dalam keadaan sadar atau dalam bahasa Arab. Dan dia terbagi kepada 3 bagian. Isim, fi'il, harf atau huruf. Itu yang diaminkan oleh masyarakat. Itu yang diaminkan. Karena apa? Karena ada bahasa Arabnya. Karena ada bahasa Arab. Jadi kita mendengar ceritanya itu ya geleng-geleng sambil ketawa begitu kan? Sambil tertawa. Nah artinya jangan sampai kita berdoa atau didoakan oleh orang seperti itu. Yang dia baca ternyata matan nahu atau mungkin matan di usul fikih, kemudian kita menganggap dia berdoa amin. Nabi kita bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasanya Allah akan mengijabahinya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari kalbu yang lalai lagi bermain-main. Lagi bermain-main. Tentu kan lalai hatinya, Pak. Kita enggak paham apa yang dibaca oleh orang. Atau kita sendiri ketika membaca doa hati kita entah kemana-mana. Maka berarti kalbunya lalai. Tidak serius dalam meminta. Kaum muslimin rahimakumullah. Fahadza dawa'un nafi'un muzilu lidda. Syekh di sini mengatakan maka ini doa itu dia adalah dawa. Dia adalah obat nafi' yang bermanfaat, muzilul lidda, dan dia bisa menghilangkan penyakit. Bisa menghilangkan penyakit. Walakin
ghaflatul qalbi anillahi tubtilu quwwatahu. Akan tetapi lalainya kalbu dari Allah menyebabkan kekuatannya tadi lemah. Doa dipanjatkan juga namun lemah dia. Karena kalbu lalai, tidak menghadap kepada Allah secara totalitas. Harus ada totalitas menghadap. Kalbu kita tadi menghadap secara totalitas kepada Allah dalam berdoa. Benar-benar kita tampakkan kefakiran kita dan kebutuhan kita kepada Allah. Wahai Allah, seandainya Engkau tidak ijabah ini, maka siapa yang akan menjawab doa hamba-Mu ini? Seandainya Engkau menutup pintu-Mu dariku, wahai Allah, maka siapa yang akan membuka pintunya untukku? Benar-benar kita memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar serius dalam berdoa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini bacaan yang ditulis oleh Syekh di sini. Belum azan Pak ya? Udah Pak. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Dan demikian juga memakan harta haram bisa membatalkan kekuatan doa tadi dan juga bisa melemahkannya. Kama fi sahihi Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, Allah itu mulia, la yaqbalu illa thayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja, Pak. Kecuali yang thayyib aja. Allah tidak menerima yang khabith. Allah tidak menerima yang razil, yang rendah, yang hina, yang jelek, yang tidak thayyib intinya, yang keji. Kemudian Nabi kita bersabda, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul atau wahai sekalian para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal soleh. Kemudian Allah juga berfirman, ini untuk rasul, untuk orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makan yang baik-baik. Kemudian summa dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar. Lalu Nabi kita menceritakan tentang seorang yang dia dalam safar yang jauh, panjang perjalanannya, sampai membuat rambutnya itu sudah compang-camping, akbar, dan dia kena gubar. Gubar ini apa Pak? Debu. Sudah dipenuhi oleh debu, rambutnya sudah berdebu, pakaiannya juga sudah kena tanah, sudah berdebu, sudah kusut, sudah kumal orangnya. Kelihatan miskin nih, kelihatan lemahnya, karena dia musafir, berjalan jauh. Zaman dahulu kan tentu belum ada seperti sekarang, Pak. Safar mereka masih menaiki tunggangan hewan. Belum ada mobil ber-AC, belum ada kereta api, belum ada macam-macam. Sepeda motor belum ada bahkan. Belum ada rest area, Pak, yang bisa mandi umpamanya. Di rest area
bisa istirahat, bisa makan, bisa tidak ada. Nah, seorang laki-laki ini panjang perjalanannya, menyebabkan dia benar-benar lemah, benar-benar miskin kelihatannya, sampai keadaannya itu sangat lemah dan patut dikasihani. Lalu dia yang seperti ini, kata Nabi kita, yamuddu yadahu ilas sama, dia angkat tangannya ke atas, kemudian dia berdoa, ya Rabbi, dia minta, wahai Rabbku, dia minta ini, dia minta itu, dia minta macam-macam. Namun Nabi kita mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Akan tetapi makanannya dia dapatkan dari yang haram, minumannya juga dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dia dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan diperkenankan, akan diijabah untuk dia tuh. Maka makanan haram atau harta haram yang kita peroleh bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Padahal sebab doa itu dikabulkan ada di dia, Pak. Dia musafir, doa musafir lebih berpotensi diijabah oleh Allah dibandingkan doa orang yang mukim. Di antara keadaan doa itu diijabah adalah ketika seseorang dalam safar, kemudian dia dalam keadaan lusuh, dia dalam keadaan lemah, dia dalam keadaan butuh, dan dia mengetahui dirinya benar-benar fakir. Orang yang dalam keadaan butuh, miskin, kemudian jauh dari keluarga, terpencil dalam perjalanan, itu ketika berdoa biasanya hatinya itu menghadap secara totalitas, khusyuk dia dalam berdoa. Mintanya bukan main-main itu, sampai nangis kadang-kadang. Akan tetapi ternyata makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dikenyangkan dari yang haram. Fa anna, kata Nabi kita, yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan dikabulkan untuk dia tuh. Dan para ulama mengatakan fa anna di sini bukan berarti mustahil. Terkadang Allah kabulkan, Pak. Terkadang Allah kabulkan. Bahkan terkadang orang kafir berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Namun potensi dikabulkannya tentu tipis. Fa anna ini menunjukkan minim potensi untuk dikabulkan. Bukan berarti dia mustahil untuk dikabulkan. Wa dzakara Abdullah ibnul Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi, dan Abdullah bin Imam Ahmad menyebutkan di dalam kitab Az-Zuhud milik ayahnya, asaba bani Israil bala fa kharaju makhraja fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim an akhbirhum takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najisah wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum minal haram al-ana hina istadda ghadabi alaikum wa lan tazdadu minni illa bu'da. Disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bahwasanya Bani Israel ditimpa oleh bala. Akhirnya mereka keluar dari tempat mereka, berdoa kepada Allah sejadi-jadinya. Maka Allah wahyukan kepada nabinya, kabarkan kepada Bani Israel, kepada kaummu yang kena timpa
bala itu, apakah kalian keluar ke daerah Sa'id, ke tanah lapang, mereka berdoa memelas kepada Allah, menunjukkan kefakiran dan kelemahan mereka. Apakah kalian keluar ke tanah lapang ini dalam keadaan badan kalian dipenuhi oleh najis, kemudian kalian angkat tangan kalian sementara tangan kalian ini berlumuran darah, kalian membunuh orang, kalian melakukan dosa, dan kalian penuhi rumah-rumah kalian dengan barang-barang haram. Al-ana hina istadda ghadabi alaikum, sekarang ketika kemarahanku memuncak kepada kalian, lalu kalian berdoa, walan tasdadu minni illa bu'da, maka kalian ini tidak akan bertambah kepadaku kecuali hanya semakin jauh. Maka perlu makanan yang baik, menjauhi yang haram. Tapi barangkali sampai di sini kaum muslimin, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan. Insyaallah sedikit ba'dal azan kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du ayyuhal mu'minun. Kita lanjutkan sedikit tentang masalah doa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Faslun, fasal. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Dan doa itu adalah obat yang paling bermanfaat, atau di antara obat yang paling bermanfaat, yang paling manjur. Wa huwa aduwwul bala. Dan doa itu adalah musuh dari bala. Musuh dari bala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Dia bisa mendifa, menjadi benteng dari bala itu, dan juga bisa mengobati dari bala. Mengobati maksudnya memberikan penawar dari bala itu. Wa yamna'u nuzulahu, bahkan dia bisa sebagai penghalang akan turunnya bala. Doa bisa menghalangi turunnya bala. Atau wa yarfa'uhu, atau bala yang telah turun bisa terangkat dengan doa. Bisa terangkat dengan doa. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau barangkali dia atau doa tadi meringankan bala apabila telah turun. Apabila dia telah turun, maka tidak ada ruginya seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala. Ketika dia ditimpa oleh bala, maka doa adalah musuh bala. Ketika seseorang ditimpa oleh musibah, oleh ujian, oleh cobaan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa tadi dia adalah obat yang paling manjur, dan dia adalah musuh bala. Kalau seandainya bala itu belum turun, maka doa bisa sebagai penghalang turunnya bala. Atau doa tersebut telah turun, bala tersebut telah turun, maka doa bisa mengangkatnya. Doa bisa mengangkatnya atau bisa meringankan bala. Bisa meringankan bala. Intinya manfaat daripada doa sangat hebat, sangat luar biasa. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa huwa silahul mu'min. Dan doa ini merupakan senjata orang yang beriman. Kama rawal hakimu fi sahihi min hadisi Ali bin Abi Talib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya, namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, walaupun dibawakan oleh Al-Hakim di dalam kitab Sahihul Hakim. Di sini dikatakan akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil, Al-Kamil fi Du'afa, wal Qudai fi Musnad Asy-Syihab wa ghairuhuma. Qala Al-Hakim hadha haditsun sahih. Fa inna Muhammad bin Al-Hasan hadha huwa at-tal au huwa saduqun fil Kufiyyin. Qultu, kata muhakkik kitab ini,
Muhammad bin Al-Hasan huwa ibnu Abi Yazid Al-Hamdani matrukul hadis wa kadzabahu Ibnu Ma'in wa Abu Dawud wa qala ba'duhum dha'if. Jadi hadis ini didhaifkan oleh kebanyakan para ulama, dan dia tidak ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman, wa imaduddin, dan dia tiang dari agama, wa nurus samawati wal ard, dan dia adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi. Nah, hadis ini memang dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Mustadraknya ini yang juga disebut dengan Sahih Al-Hakim. Namun hadis ini diraifkan oleh kebanyakan para ulama. Walaupun para ulama sepakat bahwasanya doa itu adalah silahul mu'min, dia adalah senjata orang-orang yang beriman. Kalau seandainya kita tidak memiliki senjata, maka dengan apa kita akan berperang? Dengan apa kita akan melawan? Bala adalah musuh kita. Bagaimana kita akan menghadapi bala, akan menghadapi musuh tadi, kalau seandainya kita tidak memiliki senjata? Maka tentu butuh senjata. Butuh senjata, butuh kita doa. Butuh kita untuk berdoa. Walahu ma'al bala'i salasu maqamatin. Dan doa ini bersama bala ada 3 maqam. Ada 3 tingkatannya. Ahaduha ay yakuna aqwa minal bala. Yang pertama, doa tadi dia lebih kuat daripada bala. Maka doa itu bisa menolak bala. Doa tadi lebih kuat dibandingkan bala itu. Kenapa doa lebih kuat? Nanti insyaallah dijelaskan oleh Syekh. Karena ya terkandung di situ unsur-unsur penguat doa. Dan sebenarnya di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ada syaratnya. Apa syarat agar doa kita ini diijabah oleh Allah Ta'ala? Ada. Bagaimana agar doa kita tadi kuat? Ya, di antaranya masalah qalbu tadi sudah dijelaskan, agar hadir qalbu kita, tidak lalai, tidak bermain-main dia. Kemudian tidak memakan harta haram dan lain-lainnya. Insyaallah nanti juga dijelaskan oleh Syekh syarat-syarat dan adab-adab dalam berdoa. Jadi kalau seandainya doa tadi dia lebih kuat, maka dia bisa untuk menolak bala. As-sani an yakuna at'afa minal bala. Yang kedua, doa tadi ternyata dia lebih lemah daripada bala. Fayaqwa alaihil bala, maka bala lebih kuat. Fayusabu bihil abdu, maka hamba itu pun akan ditimpa oleh bala tersebut. Dia berdoa, bukan berarti dia tinggalkan doa, namun doanya lebih lemah daripada bala itu. Ada yang menyebabkan doanya tadi lemah, sebagaimana yang kita sampaikan, bisa jadi memang bobot doanya lemah, atau mungkin masalah kehadiran kalbunya, hatinya dalam berdoa kurang, atau hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga atau makom yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Artinya berimbanglah dia. Berimbang, maka masing-masingnya berusaha untuk menghalangi dari yang lain. Menghalangi dari yang lain. Nah, ini kata Syekh, keadaan doa bersama bala itu ada 3. Bisa jadi dia lebih kuat, bisa jadi dia lebih lemah, bisa jadi seimbang. Nah, penjelasan lebih lanjutnya masih ada, dan agak panjang pembahasan tentang masalah doa ini, dan dia amat penting tentunya. Doa amat penting. Tidak ada di antara manusia ini kecuali dia butuh doa kepada Allah. Walaupun dia para nabi, walaupun dia para rasul sekalipun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling hebat dalam berdoa. Padahal makomnya amat dekat.
amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun beliau adalah orang yang paling bagus doanya. Demikian barangkali kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.